Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra dengan NPM 2021020208 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum perkawinan dalam Islam dan KUH Perdata. Baik, langsung saja pada materi perkawinan dalam hukum Islam. Perkawinan dalam hukum Islam, nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang haram. Menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Kompilasi dalam hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dalam mitsakan khalizan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum perkawinan ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah? Maka kawinlah kamu, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah: 1. Mempelai laki-laki. 2. Mempelai perempuan. 3. Wali. 4. 2 orang saksi laki-laki. 5. Ijab dan qabul. Syarat nikah. Syarat nikah bagi mempelai laki-laki: yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Kemudian, kemauan sendiri, tidak dalam terpaksa. 3. Jelas identitasnya. 4. Tidak sedang dalam menjalankan ihram. Kemudian syarat mempelai wanita: 1. Tidak ada halangan syara'. 2. Tidak berstatus istri yang masih sah. 3. Tidak ada hubungan mahram. 4. Tidak dalam keadaan idah. 5. Kemauan sendiri atau tidak dalam terpaksa. 6. Jelas identitasnya. 7. Tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat menjadi wali: 1. Laki-laki. 2. Baligh. 3. Sehat akalnya. 4. Tidak dipaksa. 5. Adil. Dan 6. Tidak sedang beribadah ihram. Syarat-syarat menjadi saksi. Syarat-syarat menjadi saksi ini terdapat 8 poin. Yang pertama, laki-laki. 2. Baligh. 3. Sehat akalnya. 4. Adil. 5. Mendengar dan melihat. 6. Tidak dipaksa. 7. Tidak
sedang ibadah ihram. Kedelapan, faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul. 1. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilkannya. Sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Keduanya harus mumayyiz. Kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Perkawinan dalam hukum KUH Perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya setiap suami hanya berbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula dengan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH Perdata. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Pasal 26 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhi ketentuan hukum dan syarat hukum dari KUH Perdata. KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUH Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam KUH Perdata, peroleh keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Larangan perkawinan menurut KUH Perdata. Mereka yang bertalikan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 30 KUH Perdata. Ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua, dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara. Atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara. Dan ketentuan ini terdapat pada pasal 31 KUH Perdata. Kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim juga tidak boleh menikah. Ketentuan ini terdapat pada pasal 32 KUH Perdata. Mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir, jika belum lewat waktu 1 bulan, maka tidak boleh dilangsungkan perkawinan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 33 KUH Perdata. Pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman perkawinan. Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil setempat dari kedua belah pihak. Ketentuan ini terdapat pada pasal 50 KUH Perdata. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon mempelai. Dan tentang pemberitahuan itu oleh catatan sipil harus dibuat sebuah akta, dan ketentuan ini terdapat pada pasal 51 KUH Perdata. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumuman dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register catatan sipil diselenggarakan.
Surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman itu tidak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau Tahun Baru, Hari Paskah, Hari Natal, dan Hari Mi'raj Nabi. Surat itu bertulis nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon mempelai. Dan jika salah, seseorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Hari dan tempat dan jam pengumuman berlangsung, kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Jika kedua calon suami istri tidak mempunyai tempat tinggal dan dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil setempat tinggal masing-masing. Ketentuan ini terdapat pada pasal 53 KUH Perdata. Pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan. Dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi dan untuk pengumuman harus diulang sekali lagi. Ketentuan ini terdapat pada pasal 57 KUH Perdata. Pada asasnya, suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 100 KUH Perdata. Hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Ketentuan ini terdapat pada pasal 103 KUH Perdata. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Ketentuan ini terdapat pada pasal 104 KUH Perdata. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Ketentuan ini terdapat pada pasal 105 KUH Perdata. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Ketentuan ini terdapat pada pasal 105 ayat 2 KUH Perdata. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Ketentuan ini dalam pasal 105 ayat 3 KUH Perdata. Setiap suami berhak mengurus harta dan kekayaan bersama. Dalam pasal 105 ayat 4 KUH Perdata. Suami tidak boleh memindah tangan atau membebani harta kekayaan tidak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Pada pasal 105 ayat 5 KUH Perdata. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Ketentuan ini terdapat pada pasal 106 ayat 1 KUH Perdata. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Dalam pasal 106 ayat 2 KUH Perdata. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Ketentuan ini terdapat pada pasal 110 KUH Perdata. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Ketentuan ini terdapat pada pasal 118 KUH Perdata. Bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlakukan apabila istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisah harta kekayaan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 111 KUH Perdata. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.